Bab 176, Budak Penyihir. Raja dari 100 hantu kelaparan di dunia hantu lapar. Lin Ming dengan dingin mendengus dan tiba-tiba menerobos maju dengan kemampuan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Satu pria dan satu tombak, bersama-sama mereka seperti sambaran petir yang menyambar ke arah kepala wanita raksasa ini. Kepala wanita cantik itu mengeluarkan lolongan yang menakutkan saat mengirimkan rambut putih tak berujung untuk membunuh Lin Ming. Setiap rambut di udara berubah menjadi ular putih yang merayap menuju Lin Ming. Datang, Lin Ming berteriak dan tiba-tiba menjentikkan tombak lembut yang sangat berat di tangannya. Muatan listrik ungu yang tak terhitung banyaknya meledak di langit malam, membentuk jalinan petir raksasa yang bahkan lebih padat dari yang sebelumnya. Medan petir yang sangat terang ini bersinar begitu terang sehingga orang tidak sanggup menatapnya. Ci. Di bawah hantaman dahsyat medan listrik ungu ini, puluhan ribu ular putih tersebar di udara. Kepala wanita cantik itu mengeluarkan ratapan kesedihan saat wajah cantik itu berubah menjadi ejekan kecantikan yang menyimpang. Dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, bibir cerinya terbuka memperlihatkan deretan gigi putih yang sangat tajam. Dari indah menjadi mengerikan, perubahan ini terlalu mengejutkan. Kepala raksasa itu menjerit seram, mengarah ke Lin Ming, dan menggigitnya. Menderita kekalahan, Lin Ming memberikan tembakan keras dan busur petir raksasa beberapa kali lebih besar dari yang terakhir terbentuk di sekitar tombak lembut mendalam yang berat dan langsung menusuk ke arah mulut terbuka kepala raksasa itu. Dengan suara hiruk pikuk tulang yang hancur, tombak Lin Ming menembus kepala raksasa itu. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di kepala raksasa itu, berputar di sekitar wajah suram itu. Jeritan melengking yang tidak menentu memenuhi langit, dan burung gagak yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara meledak saat mereka meledak menjadi hujan besar darah, daging, dan bulu yang berceceran ke tanah. Gelombang suara yang kuat, Lin Ming menutupi telinganya dengan esensi sejati untuk melindunginya. Dia telah mengalami petir macan tutul di lembah guntur, gelombang suara yang memekakkan telinga ini tidak dianggap apa-apa bagi Lin Ming. Kepala raksasa itu berputar secara dramatis di udara seolah-olah sedang dicabik-cabik dari dalam, dan kemudian dengan suara retakan yang sangat besar, tiba-tiba ia meledak menjadi puluhan ribu pecahan kecil. Pecahan-pecahan itu berubah menjadi cahaya kristal kecil yang berkilauan di langit kuning, itu cukup indah dan elegan. Setelah jangka waktu tertentu, percikan cahaya kristal ini menjadi sungai cahaya gemilang yang mengalir menuju Lin Ming. Cahaya indah ini seperti aliran sinar matahari cair, sangat indah. Kekuatan jiwa murni yang bagus. Saat Lin Ming menyerap cahaya ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa di tubuhnya seperti pohon muda kecil yang diberi makan oleh hujan musim semi, tumbuh dengan cepat. Ada terlalu banyak energi kekuatan jiwa di sini, saya tidak bisa menyerapnya sepenuhnya. Vitalitas darahnya juga sama. Setelah percobaan peleburan hidup dan mati ini, saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu dan menyerap energi ini dengan baik. Saat Lin Ming memikirkan ini, suara dingin yang acuh tak acuh itu sekali lagi terdengar di telinganya. Hantu lapar, sudah berlalu. Uji coba ketiga, hewan. Dengan suara ini, pemandangan di sekitar Lin Ming berubah sekali lagi. Langit kuning redup dan mata air kuning yang bergelombang benar-benar lenyap saat padang rumput liar tak berujung muncul di sekelilingnya. Langit gelap dipenuhi awan tebal dan gelap. Namun, tidak ada hujan yang turun dari awan tersebut. Di bawah langit mendung yang luas, padang rumput dipenuhi lumut hijau tua, tanah jarang, serta gumpalan batu hitam raksasa. Ini benar-benar dunia yang gelap dan berbintik-bintik. Pada saat ini, suara gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di kejauhan. Tak jauh dari situ, segerombolan bayangan hitam muncul. Bayangan ini memiliki karakteristik yang beragam. Ada yang menginjak tanah, ada yang terbang di udara, dan semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Lin Ming mengembangkan tombak lembut yang sangat berat dan menjilat bibir merahnya. Jadi musuh dari percobaan hewan hanyalah binatang buas. Baik sekali. Selama bertahun-tahun saya berlatih seni bela diri, seolah-olah saya terus-menerus menguji kekuatan saya melawan binatang buas. Mengaum, raungan binatang buas itu seperti gemuruh guntur. Gerombolan lebih dari 100 pukulan ganas ini dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka bergegas menuju Lin Ming. Di antara mereka ada sapi raksasa setinggi 10 kaki, ular setebal 3 kaki, dan bahkan burung raksasa berkepala 2 yang tampak aneh. Menghadapi gerombolan buas yang agresif ini, Lin Ming tidak menghindar. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membunuh gerombolan ini. Satu orang dan satu tombak berhadapan dengan 100 binatang, pemandangan ini sungguh tidak proporsional. Namun, momentum Lin Ming tidak goyah. Sebaliknya, auranya seperti api yang menyala-nyala, membubung ke langit. Naga banjir menuju laut. Kaki Lin Ming menusuk tanah batu hitam dan tombak lembut mendalam yang berat melolong saat ditusukkan, ditutupi dengan aura api yang pekat. Energi luar biasa memenuhi udara seolah-olah akan menutupi langit, dan tombak Lin Ming menembus tubuh ular setinggi 100 kaki. Dengan dampak yang kuat ini, Lin Ming menguatkan kedua lengannya dan tombak lembut mendalam yang berat melengkung seperti bulan sabit. Ular 1000 jin dikirim terbang oleh Lin Ming. Saat ular itu terbang, momentum Lin Ming telah mencapai titik ekstrim. Pemusnahan total. Seluruh tubuh Lin Ming dibanjiri dengan sejumlah besar esensi sejati. Kakinya yang terbuat dari besi seperti akar pohon yang menggali ke dalam tanah. Tubuhnya kokoh, dan tombak panjangnya seperti nyala api raksasa yang meraung saat membelah atmosfer. Keterampilan prasasti, Astral Sphere, diaktifkan,
dan tombak sepanjang 9 kaki 9 inci memanjang hingga 20 kaki. Engah, engah, dua binatang buas langsung dikirim terbang oleh Lin Ming. Esensi sejati yang bergetar hebat menembus tengkorak mereka dan menghancurkan otak mereka. Seperti ini, Lin Ming menerobos gerombolan binatang itu. Dengan dukungan vitalitas darahnya yang kuat, kekuatannya seperti sumur yang tidak ada habisnya. Setiap kali dia menggerakkan tombaknya, hujan darah mengalir. Dalam pembantaian seperti itu, Lin Ming merasakan energi aneh meresap ke dalam tubuhnya, secara halus mengubahnya, tendonnya menjadi lebih keras, dan otot-ototnya menjadi lebih padat dan kuat. Ujian ketiga adalah meningkatkan kekuatan tubuh. Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa aspek paling tangguh dari binatang buas adalah tubuh mereka. Ada banyak binatang buas yang sangat kuat, dan tubuh mereka secara alami merupakan senjata terbaik. Sejak Lin Ming mengolah Chaotic Virtuous Combat Meridian, kekuatan tubuhnya sudah sangat hebat. Selain peningkatan vitalitas darahnya pada percobaan pertama dan sekarang peningkatan kekuatan tubuhnya pada percobaan ketiga, Lin Ming merasa bahwa kekuatan bentuk fisiknya dengan cepat naik ke ketinggian baru. Saya pikir kekuatan saya mungkin sudah melampaui 10.000 jin. Kekuatan 10.000 jin sudah menjadi batas seorang seniman bela diri. Hanya ada beberapa seniman bela diri periode kondensasi nadi yang memiliki kekuatan ilahi bawaan yang memiliki kemungkinan memiliki kekuatan lebih dari 10.000 jin. Begitu seseorang melangkah ke alam Haltian, kekuatan fisiknya tidak akan meningkat banyak. Hanya esensi sejati mereka yang akan menjadi lebih kental dan murni. Sebelumnya, orang-orang secara tidak sengaja salah mengira Lin Ming memiliki kekuatan ilahi bawaan karena Chaotic Virtuous Combat Meridian. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan tubuh fisiknya sekarang beberapa kali lebih unggul dari Taku. Pada saat ini, di luar pagoda bertuah, Nayi masih menunggu Lin Ming. Sejak Lin Ming memasuki pagoda bertuah, 1 jam telah berlalu. Apakah legenda yang tercatat dalam teks kuno itu benar? Di kerajaan ilahi yang legendaris, terdapat kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Jika seseorang kembali dari kerajaan ilahi, mereka akan menjadi raja hutan belantara selatan. Di masa depan, jika dia menginginkannya, apakah dia akan mendominasi seluruh hutan belantara selatan? Pikiran Nayi rumit. Semua gadis muda di hutan belantara selatan mengagumi dan menghormati para pahlawan. Tentu saja, Nayi tidak terkecuali. Namun, begitu dia mengingat kebencian yang dia tanggung terhadap orang tuanya dan tuannya, Nayi menenggelamkan perasaan kekanak-kanakan ini dalam dirinya, dan diam-diam menunggu Lin Ming kembali. Saya ingat, ada ruang teks kuno di Tanah Suci Bertuah. Mungkin saya bisa menemukan beberapa catatan kerajaan ilahi di sana. Memikirkan hal ini, Nayi mengambil kandil dari dinding di dekatnya, menyalakannya, dan perlahan berjalan menuju perpustakaan kuno. Nayi masih muda, dia tidak sepenuhnya paham dengan banyak legenda yang diturunkan oleh sang penyihir. Tanah itu dipenuhi dengan tulang-tulang yang patah dan tunggul-tunggul anggota tubuh yang terpenggal. Bumi diwarnai merah tua dengan darah. Lin Ming memegang Heavy Deep Soft Spear yang dicengkeram ringan di lengannya. Di depannya, binatang buas terakhir bergerak-gerak di akhir hidupnya. Energi aneh sekali lagi berkumpul di tubuh Lin Ming, dan dia sudah bisa mengeluarkan suara letupan saat kerangka, daging, dan ototnya diubah secara halus dari dalam. Ujian peleburan hidup dan mati yang luar biasa misterius. Itu benar-benar dapat mengubah tubuh saya dan memperkuat jiwa, vitalitas darah, dan bahkan kekuatan tubuh saya. Ini setara dengan membentuk kembali fondasi tubuh saya sepenuhnya. Bahkan jika seseorang memiliki landasan kultivasi yang buruk, setelah melalui transformasi seperti itu, mereka juga akan menjadi seorang jenius. Penyihir yang menciptakan percobaan peleburan hidup dan mati benar-benar orang yang luar biasa. Saya bertanya-tanya bidang kekuatan apa yang berhasil dicapai oleh sang penyihir. Mungkinkah dia sekuat saintes dari Tanah Suci Bulu Hijau? Saat ini, suara dingin itu terdengar lagi. Uji coba pada hewan, berlalu. Ujian keempat, budak penyihir. Pemandangannya berubah sekali lagi. Lahan tandus yang gelap itu menghilang dan Lin Ming muncul di area melingkar. Lantainya terbuat dari batu bata tua yang kotor dan tanahnya ditutupi bercak merah tua yang tampak seperti sisa tetesan darah. Arena pertempuran. Adegan ini sebenarnya adalah perubahan kecepatan yang menyegarkan. Saat Lin Ming berpikir keras pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara logam terkoyak. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat pagar besi arena sedang dirobek dengan kejam oleh monster hitam besar. Monster humanoid hitam itu tingginya 30 kaki dan kulitnya berwarna ungu kental yang bersinar dengan kilau logam. Kedua lengannya yang besar lebih tebal dari pinggang pria, dan lingkaran baja gelap yang tebal melingkari pergelangan tangannya. Lingkaran itu ditutupi paku besi yang tajam. Tampaknya beratnya tidak kurang dari 1000 jin. Monster hitam ini memiliki 2 kepala. Salah satu kepala yang tampak ganas memiliki tanduk sepanjang 3 kaki yang menonjol keluar, dan yang lainnya memiliki taring sepanjang setengah kaki yang mencuat dari seringainya yang melengkung. Seluruh otot tubuhnya kokoh seperti granit, dan dada serta pinggangnya dibalut rantai tebal dan berat seukuran lengan pria dewasa. Ini adalah budak penyihir. Lin Ming jelas bisa merasakan tekanan serius yang membebani dirinya saat dia berdiri di depan monster raksasa ini. Meski kali ini hanya ada satu musuh, Lin Ming punya firasat bahwa percobaan keempat ini jauh lebih sulit daripada 3 percobaan pertama.
Mengaum, budak penyihir mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Tubuhnya yang beberapa ribu jin melonjak ke atas, dan tanah di bawahnya runtuh seperti longsoran salju. Lalu, seperti meteor yang jatuh, ia menghantam Lin Ming. Bang! Batu-batu beterbangan. Lin Ming melompat ke atas. Meskipun kekuatannya telah bertambah, dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa tidak mungkin dia bisa menggunakan kekerasan terhadap binatang buas yang membawa malapetaka ini. Manifestasi esensi sejati. Lin Ming menjentikkan tombaknya, dan esensi sejati membeku menjadi kenyataan saat jatuh deras ke atas budak penyihir. Namun, Lin Ming tidak mengira budak penyihir memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Di bawah gelombang padat serangan esensi sejati Lin Ming, monster itu tidak terluka. Mengalir seperti sutra, unit kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam tubuh Lin Ming mulai beresonansi pada frekuensi yang sama saat mereka menyesuaikan pernapasan mereka, dan esensi sejatinya mulai bergetar hebat. Esensi sejati yang bergetar ini dapat mengabaikan pertahanan dan secara langsung menular ke tubuh lawan dan merusak bagian dalam tubuh mereka, itu adalah kemampuan yang sangat mendominasi. Namun, Lin Ming tidak menyangka bahwa 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar akan tenggelam ke dalam tubuh budak penyihir dan menghilang tanpa jejak. Budak penyihir hanya gemetar selama beberapa saat, dan kemudian tidak merasakan apapun lagi. Bab 177, Legenda Kerajaan Ilahi. Apakah ini nyata? Lin Ming terkejut. Ini adalah pertama kalinya aliran seperti sutra miliknya ditolak. Budak penyihir sebenarnya telah melahap seluruh aliran seperti filamen sutra. Ini membuktikan bahwa kekuatan pertahanan organ, kerangka, otot, dan kulitnya berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Itu benar-benar monster. Karena serangan aliran seperti sutra beberapa saat yang lalu, budak penyihir tampak sangat marah. Itu mengeluarkan rantai besar dan tebal yang melilit tubuhnya dan menebas Lin Ming. Rantai panjang itu seperti naga banjir hitam. Dengan kekuatan menderu, ia menghantam tanah dengan keras. Bang! Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke area tersebut. Serangan itu bahkan menciptakan lubang raksasa di arena besar, kekuatan budak penyihir ini sungguh sulit untuk dibayangkan. Lin Ming telah menghindari serangan sebelumnya menggunakan kemampuan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Begitu budak penyihir meleset, ia mengibaskan lengannya dan mengumpulkan rantai sebelum menembakkannya ke Lin Ming sekali lagi. Kekuatan guntur, tombak perak Lin Ming bersinar dengan busur petir ungu. Ujung tombaknya bertemu dengan rantai, dan busur petir itu seperti ular ungu ganas yang mengikat rantai dan langsung terjun ke budak penyihir. Budak penyihir tersambar petir. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berderak di tubuhnya, dan kulit ungunya sedikit hangus. Namun hanya sedikit yang terbakar. Saat kekuatan guntur menghilang, budak penyihir berteriak, mengacungkan rantai, dan menyerang lagi. Kali ini Lin Ming benar-benar terdiam. Dia hanya tercengang oleh kekuatan pertahanan yang luar biasa dari budak penyihir. Tidak hanya bisa bertahan melawan manifestasi esensi sejati yang dikombinasikan dengan aliran seperti sutra, tapi juga bisa menahan serangan petir. Dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, mungkin membuka kekuatan dewa sesat pun tidak akan ada gunanya. Apakah dia benar-benar harus menggunakan pilihan terakhirnya, Thunder Fury Annihilation? Saat Lin Ming menghindari serangan berantai, pikirannya mulai berpacu dengan pikiran. Ini sidang keempat. Jika saya menggunakan Thunder Fury Annihilation sekarang, lalu bagaimana saya bisa melewati 3 berikutnya? Tetapi jika saya tidak menggunakan Thunder Fury Annihilation, maka tidak ada metode serangan saya yang lain yang akan berhasil melawan monster ini, kekuatan pertahanan orang ini terlalu abnormal. Untungnya, hanya kemampuan pertahanannya yang luar biasa, pola serangannya sangat sederhana dan dapat diprediksi, serta kecepatannya juga lambat. Tidak ada gunanya menyeret yang satu ini. Setelah saya membuka kekuatan dewa sesat, saya akan dapat mengetahui apakah itu memiliki efek apapun. Namun, setelah aku menggunakan esensi sebenarnya dari kekuatan dewa sesat yang terkompresi, maka akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Saya mungkin juga menggunakan Thunder Fury Annihilation untuk membunuhnya sekarang. Adapun uji coba selanjutnya, jika kekuatanku tidak cukup, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lin Ming mengatupkan giginya. Kilatan petir mulai menyambar di tombak panjangnya, dan nyala api teratai menyala. Saat guntur dan api bersilangan, terdengar suara ledakan yang mengerikan seolah-olah air pasang yang tak terhentikan sedang mendekat. Lin Ming berteriak, dan menusukkan tombaknya ke arah budak penyihir. Deru api dan guntur menelan setiap suara lainnya. Esensi sejati yang sangat tajam muncul seperti kilatan cahaya putih saat menembus ruang. Guntur dan api terjalin menjadi bola cahaya merah dan ungu cemerlang yang terbang ke depan seperti meteor yang menyala-nyala. Budak penyihir berteriak dan melambaikan rantainya untuk menyerang bola guntur dan api yang bersinar. Bang! Ada suara yang menghancurkan bumi seperti suara guntur. Cahaya cemerlang itu seperti 10.000 pedang emas yang ditembakkan ke segala arah. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Arena telah berubah menjadi lubang raksasa. Lengan yang diangkat oleh budak penyihir sekarang benar-benar patah, dan darah muncrat darinya seperti air mancur merah tak berujung. Ia berteriak dengan suara gemuruh yang teredam, tubuh besarnya bergetar. Dadanya berlumuran darah bahkan ketika semakin banyak darah yang keluar tanpa henti dari tubuhnya. Itu masih hidup. Lin Ming terkejut. Ini jelas merupakan makhluk paling tahan lama yang pernah dia temui sejauh ini. Mati. Kaki Lin Ming menginjak tanah dan tubuhnya terbang seperti anak panah. Di bawah pengaruh Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatan Lin Ming telah mencapai puncak. Engah.
Tombak itu menusuk luka di dada budak penyihir yang terbuka akibat serangan pemusnahan api guntur. Tombak itu akhirnya berhasil menembus daging yang terkoyak, aliran seperti sutra meletus di dalam monster itu dan bergegas menuju jantung budak penyihir. Dengan cedera baru yang ditambahkan ke cedera lama, budak penyihir mengeluarkan satu raungan terakhir saat ia terjatuh dengan enggan. Mayatnya dengan cepat larut, berubah menjadi energi hijau yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Energi ini adalah... Lin Ming merasa bahwa energi hijau sangat menindas dan kejam. Sebelumnya, apakah itu energi vitalitas darah dari darah iblis atau kekuatan jiwa dari hantu kelaparan, atau bahkan energi binatang buas yang mampu mengubah kekuatan tubuh manusia, semuanya diserap dengan sangat lembut dan mudah. Tapi energi hijau ini sangat liar. Ia secara brutal mengamuk di sekujur tubuhnya, dan mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyiksa di jalurnya. Dahi Lin Ming mulai meneteskan butiran besar keringat. Suara berderak padat bergema di dalam tubuhnya, seolah-olah tulang kerangkanya saling bertabrakan. Mendengar ini, bahkan Lin Ming merasa sedikit takut. Pada saat ini, ruang di depan Lin Ming mulai terdistorsi, dan Yan Mo muncul. Yan Mo memandang Lin Ming dan berkata tanpa emosi, "Selamat. Dalam uji coba peleburan ini, Anda adalah seniman bela diri pertama dalam 6.000 tahun terakhir yang lulus uji coba budak penyihir. Anda tidak perlu takut, energi ini telah disimpan terlalu lama, 6.000 tahun penuh waktu. Oleh karena itu, ini agak berlebihan. Itu hanya akan mengubah tubuh Anda, itu tidak akan membahayakanmu." 6 milenium. Lin Ming merasa sulit untuk berbicara karena rasa sakitnya. Ya, 6.000 tahun yang lalu ada seorang pria bernama Qin Yu yang mampu melewati uji coba peleburan tingkat keempat. Namun, dia dikalahkan di tingkat kelima, uji coba mortal. Setelah dia kembali, dia mendirikan kerajaan besar di hutan belantara selatan, dan disebut Kaisar Bulu oleh orang-orang di selatan. Benar, jadi sudah 6.000 tahun sejak seseorang berhasil melewati persidangan budak penyihir. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Hanya karena dia secara tidak sengaja memahami skill Thunder Fire Annihilation maka dia akan memiliki kekuatan serangan yang tidak normal. Seorang seniman bela diri normal tidak akan pernah bisa melewati kemampuan pertahanan aneh dari budak penyihir. Perlahan, Lin Ming menemukan bahwa energi hijau telah menyatu ke dalam kerangkanya. Kerangkanya menjadi lebih padat, dan otot-ototnya menjadi lebih kuat. Pertahanan fisik telah mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya, kekuatan tubuh Lin Ming sangat hebat. Namun, itu tidak berarti kekuatan pertahanannya juga sama kuatnya. Misalnya, sapi lapis baja dapat dengan mudah mematahkan pelat baja, dan jika kapak tajam menimpa tubuhnya, tidak akan meninggalkan kerusakan apapun. Jika Lin Ming ingin menangkis pedang hanya dengan tangan kosong, dia hanya bisa mengandalkan teknik aliran seperti sutra untuk menggetarkan senjata dan mengirimnya terbang menjauh. Jika tinjunya benar-benar bertemu dengan bilah pedang, maka tangannya akan terbelah menjadi dua. Tapi sekarang, Lin Ming telah menyerap energi hijau yang menambah tubuhnya, dan dia merasakan tubuhnya tumbuh lebih kokoh, dan kemampuan pertahanannya meningkat. Sekarang jika dia menghadapi seorang seniman bela diri setingkat Zhang Chang, Lin Ming percaya bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan esensi sejati, dia cukup menggunakan tangannya sendiri untuk menghentikan serangan lawannya. Saat Lin Ming tak henti-hentinya terintegrasi dengan energi hijau, rasa sakit yang dia rasakan perlahan melemah. Seluruh tubuh Lin Ming dipenuhi keringat, dan bercampur di dalam keringat itu adalah tetesan hitam berminyak. Ini jelas merupakan kotoran yang ada di tubuh Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming telah meminum pil rusa emas untuk meredam tubuhnya. Namun, itu hanyalah obat tingkat terendah yang digunakan untuk melemahkan tubuh seseorang, tentu saja hal itu tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang begitu fantastis seperti energi hijau ini. Setelah otot dan sumsumnya dimurnikan, Lin Ming terjatuh ke tanah. Yan Mo berkata, setelah melewati uji coba keempat, mulai saat ini, Anda akan memiliki waktu istirahat 3 jam di antara setiap uji coba. Anda dapat menggunakan jangka waktu tersebut untuk memulihkan tubuh Anda ke kondisi terbaiknya. Semoga beruntung, peleburan manusia percobaan. Saat Yan Mo mengatakan ini, tubuhnya mulai berputar di angkasa saat perlahan memudar. Lin Ming menghembuskan napas panjang dan menjatuhkan diri ke tanah. Untungnya, dia punya waktu istirahat. 3 jam sudah cukup. Pada saat ini, di luar pagoda bertuah, Nayi sedang berdiri di dalam perpustakaan tanah suci bertuah. Dia memegang sebuah buku kuno di tangannya. Tidak terlalu jauh, lilin-lilin yang menyala perlahan berkedip-kedip saat memancarkan cahaya kuning redup. Tanah suci bertuah adalah mausolem bawah tanah yang sangat besar. Itu juga memiliki perpustakaan khusus. Nayi telah mengambil lilinnya yang menyala dan mencari di perpustakaan untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan catatan kerajaan ilahi yang legendaris pada manuskrip kulit domba yang sudah menguning. Karena naskahnya terlalu kuno, halaman-halamannya sudah usang, dan benang pengikatnya sudah busuk. Halaman-halamannya dapat dengan mudah dipecah. Nayi dengan hati-hati membaca catatan dalam naskah kuno itu, dan akhirnya menemukan catatan rinci tentang kerajaan ilahi. Catatan ini berasal dari 1.500 tahun yang lalu, dan ditulis oleh pembangkit tenaga listrik tiada taraf di hutan belantara selatan bernama Nayanda. 1.500 tahun yang lalu, suku Na pun belum didirikan. Halaman di tangan Nayi hanyalah salinan tulisan tangan. Tetap saja, meskipun itu salinan tulisan tangan, usianya sudah 7 atau 800 tahun. Nayanda adalah seorang penyihir.
Dia meninggalkan prestasi luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah hutan belantara selatan, bersama dengan legenda dan dongeng yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mendirikan suku raksasa Nagu, dan hingga hari ini, suku tersebut adalah salah satu dari 10 suku paling kuat di hutan belantara selatan. Saat itu, hutan belantara selatan berada di bawah kepemimpinan Nayanda. Mereka telah menginvasi wilayah utara dan menyebabkan banyak negara tunduk. Hutan belantara selatan telah mengalami salah satu masa paling makmur dalam ribuan tahun. Dikatakan bahwa Nayanda telah mencapai batas alam Xiantian, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Oleh karena itu, Nayanda dianggap sebagai salah satu pahlawan kuno di hutan belantara selatan, dan dipuja serta dihormati oleh banyak orang. Bahkan Nayi pernah mendengar kisah gemilang Nayanda semasa kecil. Terhadap kisah-kisah tokoh legendaris ini, ia diliputi kerinduan. Nayanda telah mencatat proses lengkap masuknya dia ke pagoda bertuah. Dia menulis bahwa dia telah bergegas ke atas, tetapi telah dipilih oleh sang penyihir, dan kemudian dikirim ke kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi memiliki 7 tingkatan. Tingkat pertama adalah neraka berwarna merah darah, tingkat kedua adalah negeri hantu kuning suram, tingkat ketiga adalah dunia binatang buas yang buas, dan tingkat keempat adalah arena budak penyihir. Adapun beberapa yang terakhir, Nayanda belum melihatnya. Nayanda melihat dewa mata penyihir di dalam neraka berdarah itu. Dewa mata penyihir telah memberinya 7 ujian, dan setiap tingkat kerajaan ilahi berhubungan dengan sebuah ujian. Namun, Nayanda hanya mampu menyelesaikan 3 uji coba, dan dikalahkan pada uji coba keempat. Oleh karena itu, Nayanda baru mencapai level keempat. Dalam tulisannya juga disebutkan bahwa tingkat kesulitan ke-7 tes ini jauh lebih tinggi dibandingkan pagoda bertuah. Khususnya, mulai dari level keempat, kesulitannya akan meningkat setiap saat. Bahkan anak dewa atau iblis tidak akan mampu berbuat apapun dalam menghadapi cobaan seperti itu. Bahkan Kaisar Bulu dari 6.000 tahun yang lalu baru saja menyelesaikan percobaan keempat. Saat dia mencapai yang kelima, dia juga dikalahkan. Melihat ini, Nayi terkejut. Kaisar Bulu dari hutan belantara selatan pernah mendominasi seluruh negeri 6.000 tahun yang lalu, dan telah mendirikan sebuah kerajaan yang luas. Kekuatan Kaisar Bulu sangat dalam dan dikatakan telah melampaui alam Xiantian. Pada saat itu, Kaisar Bulu telah menciptakan iman sang penyihir, keyakinannya setara dengan sekte kelas 3. Itu tidak kalah dibandingkan dengan 7 lembah besar di utara. Orang hanya bisa membayangkan kemakmuran yang dicapai hutan belantara selatan selama ini. Bahkan Yang Mulia Kaisar Bulu tidak dapat melewati ujian kelima. Ujian kerajaan ilahi terlalu sulit. Apakah ada signifikansi dalam uji coba ke-6 atau ke-7? Bab 178, Penempaan Tulang Esensi Sejati. Bagi mereka yang tinggal di hutan belantara selatan, Kaisar Bulu setara dengan dewa kedua, dia hanya berada di urutan kedua setelah kepercayaan pada sang penyihir. Ada banyak pengikut agama yang dengan keras kepala percaya bahwa Kaisar Bulu belum mati. Sebaliknya, dia terbang ke surga untuk bergabung dengan sang penyihir. Menurut pendapat Nayi, jika Kaisar Bulu tidak dapat melewati ujian kelima, dan ujian ke-6 dan ke-7 bahkan lebih sulit, maka ujian tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Siapa yang mungkin bisa mengatasinya? Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik setiap kalinya. Lin Ming mengeluarkan batu esensi sejati dan memutar formula kekacauan primal sejati untuk perlahan memulihkan esensi sejatinya. Kekuatan guntur dan api yang dia konsumsi untuk menggunakan Thunder Fire Annihilation juga perlahan dipulihkan. Karena Lin Ming memiliki vitalitas darah yang sangat hebat, kemampuannya saat ini untuk pulih jauh di atas seniman bela diri normal. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah pulih sepenuhnya ke kondisi primanya. Mulai uji coba kelima, Lin Ming berteriak kepada Yan Mo yang telah menghilang. Bagus, maka itu akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Ujian kelima ini, dunia fana, belum dilewati selama 10.000 tahun. 10.000 tahun, Lin Ming tidak menganggap ini terlalu luar biasa. Karena tidak ada seorang pun yang lulus ujian terakhir dalam 6.000 tahun terakhir, maka wajar jika tidak ada seorang pun yang lulus ujian ini dalam 10.000 tahun terakhir. Ruang di sekitarnya mulai gelap. Lin Ming tiba di ruang kosong luas yang tidak berisi satu pun benda. Di bawahnya ada bumi tak berujung, dan di atasnya, bintang-bintang terang berkelap-kelip bersinar di langit. Di sekitar Lin Ming, ada 18 warna. Ini adalah seniman bela diri manusia. Mereka mengenakan pakaian hitam dan membawa berbagai macam senjata, ada pedang, tombak, tongkat, dan sebagainya. Bisa dibilang setiap senjata dikumpulkan dalam 18 warna ini. Saat Lin Ming memperhatikan budidaya seniman bela diri ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Di antara 18 orang ini, 12 berada pada tahap puncak penempaan tulang, dan 6 berada pada periode kondensasi nadi. Bagaimana dia bisa menghadapi hal ini? Lin Ming terdiam. Tidak heran tidak ada seorang pun yang berhasil melewati ujian ini dalam 10.000 tahun terakhir. Dari 6 seniman bela diri periode kondensasi nadi, 5 berada pada periode kondensasi nadi awal, dan bahkan ada 1 orang yang berada pada periode kondensasi nadi tengah. Dari 12 seniman bela diri tahap penempaan tulang puncak, masing-masing dari mereka sudah setengah langkah memasuki periode kondensasi denyut nadi. Masing-masing jauh lebih kuat dari pria berwajah monyet dan pria botak. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada seorang pemuda berusia 15 tahun di seluruh benua tumpahan langit yang begitu abnormal sehingga mampu mengalahkan 18 seniman bela diri ini sekaligus.
Apakah memang ada orang yang mampu melewati ujian semacam ini? Mendengarkan Yan Mo, sepertinya 10.000 tahun yang lalu memang ada seseorang yang telah melewati rintangan ini, sungguh luar biasa. Dari percobaan ketiga hingga keempat, tingkat kesulitannya telah meningkat secara signifikan. Jika bukan karena Thunderfire Annihilation, maka mustahil bagi Lin Ming untuk menembus percobaan keempat. Dia tidak menyangka bahwa pada percobaan kelima, kesulitannya akan meningkat drastis lagi. Jika sudah seperti ini, lalu bagaimana mungkin seseorang bisa melewati uji coba ke-6 dan ke-7? Kesulitan percobaan peleburan hidup dan mati ini terlalu tidak normal. Sebelum saya memasuki percobaan peleburan hidup dan mati, saya hampir tidak bisa mengatasi seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Sekarang, sebenarnya ada 6 buah. Dan bahkan ada satu di periode kondensasi nadi tengah. Ada juga 12 seniman bela diri tahap penempaan tulang yang bisa menjebakku, mereka benar-benar menganggapku tinggi. Lin Ming mencengkeram tombak lembut mendalam yang berat secara horizontal, dan membiarkan esensi sejati berputar di dalam seluruh tubuhnya. Meskipun dia memiliki sedikit harapan untuk bisa mengatasi cobaan ini, dia masih akan mencoba menerobos dengan semua yang dia miliki. Susunan peleburan hidup dan mati ini adalah susunan pembunuhan yang sebenarnya. Saya harus berhati-hati. Jika saya kalah, saya harus menyerah. Kalau tidak, jika saya kehilangan fokus, saya mungkin benar-benar mati di sini. Menghadapi begitu banyak master di semua sisi, Lin Ming tidak berani melakukan seperti sebelumnya dan langsung menyerbu musuh seperti harimau dalam kawanan domba. Jika dia melakukan itu sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Suara mendesing. Seorang seniman bela diri yang memegang tongkat panjang telah menyerang Lin Ming. Staf sudah menyapu lutut Lin Ming. Pada saat yang sama, seniman bela diri lain yang bersenjatakan pedang seputih salju melangkah maju. Mereka sudah menutup semua kemungkinan rute mengelak Lin Ming. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming meluncurkan kemampuan gerakannya dan melewati serangan kedua seniman bela diri itu seperti ikan. Meskipun dia mampu memblokir kedua serangan ini, dia tidak berani bertarung di sini. Jika tidak, dia bisa terjebak dalam pertempuran dan terjebak dalam pengepungan. Tubuhnya membentuk serangkaian gambar ilusi, kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia selamat dari 4 serangan berturut-turut, dan kemudian, seperti hantu, dia muncul di belakang seorang seniman bela diri yang menggunakan palu meteor. Palu meteor adalah senjata yang jarang digunakan. Itu cocok untuk serangan jarak jauh, tapi dalam pertarungan jarak dekat, itu akan membatasi dan membatasi pergerakan. Oleh karena itu, Lin Ming telah memilih seniman bela diri ini sebagai target pertamanya. Naga banjir menuju laut. Tombak Lin Ming ditusukkan. Seniman bela diri yang menggunakan palu meteor hanya berada di tahap puncak penempaan tulang, tetapi responsnya sangat cepat. Seniman bela diri telah menjentikkan tangannya, dan palu meteor mengikat rantainya di sekitar tombak lunak yang sangat berat. Kaca, rantai kokoh itu telah melilit ujung tombak-tombak lembut mendalam yang berat, menancapkannya pada tempatnya. Jika senjata Lin Ming ditangkap hanya dalam waktu beberapa kedipan, maka Lin Ming akan menghadapi serangan serentak dari 18 seniman bela diri sekaligus. Dia hanya bisa meninggalkan senjatanya, kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mengelak. Pada titik ini, Lin Ming menyeringai. Busur petir yang tebal melompat keluar dan mempercepat rantai logam menuju seniman bela diri yang memegang palu meteor. Zizizi, seniman bela diri palu meteor itu tersengat listrik oleh serangan itu, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Lin Ming memanfaatkan kesempatan ini, dan dengan satu teriakan, kekuatan 10.000 jinnya meledak sekaligus. Tangan kanannya mencengkeram pangkal tombak lunak mendalam yang berat, mengayunkan rantai hingga terbuka, dan melancarkan serangan sengit ke arah seniman bela diri palu meteor, menusuk tenggorokannya. Engah, satu tombak telah memotong tenggorokannya. Setelah membunuh seniman bela diri puncak penempaan tulang dalam satu pukulan, Lin Ming tidak berani berhenti sejenak dan mengeluarkan tombaknya untuk mundur ke belakang. Jagoan, sebuah tombak dengan ketebalan lengan bayi menghantam tempat Lin Ming baru saja berada. Sebuah ledakan keras terjadi, dan tanah berbatu tempat dia berdiri runtuh. Ini adalah serangan dari seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah. Lin Ming berkeringat dingin karena cemas. Ini adalah rangkaian pembunuhan yang sebenarnya. Jika dia terlambat setengah kedipan mata beberapa saat yang lalu, maka dia hanya memiliki separuh hidupnya. Serangan instan berikutnya dari seniman bela diri lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyerah dalam uji coba peleburan. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan energi surga dan bumi yang sangat murni dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Dengan energi asal langit dan bumi ini, esensi sejati Lin Ming mencapai titik kritis yang memungkinkan dia menembus batas dan secara resmi melangkah ke tahap puncak mengubah otot. Dunia fana ini meningkatkan esensi dan kultivasi sejati. Lin Ming sangat gembira. Sebelumnya, di dunia neraka, hantu lapar, hewan, atau bahkan budak penyihir, tidak satupun dari mereka yang mampu meningkatkan budidayanya secara langsung. Mereka memberikan bonus seperti menambah vitalitas darah dan kekuatan jiwa. Meskipun itu akan menjadi keuntungan besar bagi upaya budidaya Lin Ming di masa depan, itu tidak mampu meningkatkan kecakapan tempur langsungnya. Daripada meningkatkan budidayanya dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu adalah perubahan kualitatif dalam tubuhnya. Saya hanya membunuh satu, namun saya mencapai tahap puncak mengubah otot. Jika aku membunuh mereka semua, seberapa jauh kekuatanku akan meningkat? Hati Lin Ming berdebar kencang dengan semangat juang yang meningkat tajam.
Aku akan membunuh yang tahap penempaan tulang terlebih dahulu, dan kemudian yang ada di periode kondensasi nadi. Setelah mencapai tahap puncak altering muscle, kekuatan Lin Ming meningkat drastis, dan kecepatannya juga lebih tinggi. Sekarang, dengan kekuatan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan di punggungnya, tubuhnya seperti hantu yang lewat, bahkan serangan seniman bela diri tahap penempaan tulang tidak dapat melukainya. Dapat dikatakan bahwa Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan adalah kartu truf yang diandalkan Lin Ming dalam uji coba ini. Kalau tidak, jika dia dikepung oleh seniman bela diri, dia akan segera dikalahkan. Karena kelincahannya yang ekstrim, Lin Ming meluncurkan perang gerilya semu, dan kekuatan guntur yang melemahkan yang melekat pada tombak lembut mendalamnya yang berat adalah senjata pembunuhnya. Jika seorang seniman bela diri dan Lin Ming memiliki kekuatan yang sama, maka sentuhan kekuatan listrik ini cukup untuk melumpuhkan mereka sesaat. Namun, dalam pertarungan antar master, momen kelumpuhan itu sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran mereka. Engah, Lin Ming menyapu tombaknya dan melepas kepala seniman bela diri panggung Bone Forging. Esensi sejati dalam tubuhnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Batas mengubah otot. Lin Ming sangat gembira. Dia baru saja menembus tahap altering muscle lebih dari sebulan yang lalu, dan sekarang dia telah mengambil langkah menuju tahap penempaan tulang. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam rawa, setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya dipengaruhi oleh daya tarik aneh yang tak terlihat, memperlambatnya. Dia berbalik dan melihat seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah yang memegang tombak telah menancapkan tombak itu ke tanah. Esensi sejati yang kental terkondensasi di dalam tubuhnya dan terus berfluktuasi darinya. Manipulasi gravitasi. Lin Ming baru saja memikirkan hal ini, ketika seniman bela diri periode kondensasi nadi yang memegang pedang melintas di belakangnya, pedangnya menyerang. Angin pedang biru mengiris Lin Ming. Brengsek, Lin Ming mengangkat tombaknya untuk memblokir tetapi angin pedang itu terlalu tajam. Meskipun beberapa diblokir, beberapa angin pedang telah melewati batang tombak dan memotong tubuh Lin Ming. Pakaian atas Lin Ming terkoyak, memperlihatkan armor fleksibel emas ungu di bawahnya. Esensi sejati yang kuat menerobos armor fleksibel itu dan tanpa ampun menusuk organ Lin Ming. Lin Ming terbatuk-batuk dan terbang kembali. Dia segera menstabilkan dirinya dan memeriksa tubuhnya, sebenarnya terkejut dengan apa yang dia temukan. Tidak ada yang salah. Meski ada sedikit rasa sakit, organ dalamnya tidak mengalami cedera apapun. Kekuatan pertahanan tubuhnya begitu luar biasa sehingga bahkan Lin Ming pun sulit mempercayainya. Pada percobaan keempat ketika aku membunuh budak penyihir, energinya benar-benar mengubah tubuhku secara tidak normal. Itu adalah serangan dari master periode kondensasi nadi. Bahkan jika itu hanya angin pedang, itu seharusnya cukup untuk membunuh seniman bela diri tahap altering muscle yang normal, namun aku mampu menahannya dan juga tidak terluka. Seniman bela diri yang menggunakan pedang hanyalah boneka yang dipadatkan dari energi asal langit dan bumi. Dia tidak memahami emosi seperti kejutan. Begitu dia melihat serangannya tidak berpengaruh, dia mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Lin Ming secara alami tidak akan bertarung dengannya. Tubuhnya berkelebat saat dia menampilkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming langsung muncul di belakang dua seniman bela diri tahap puncak penempaan tulang. Dua kepala terbang. Dua seniman bela diri tewas. Setelah Lin Ming mencapai batas altering muscle, membunuh seniman bela diri puncak Bone Forging hanyalah tugas yang mudah. Dua energi murni mengalir ke meridian Lin Ming. Lin Ming mulai gemetar, merasakan seluruh kerangkanya mati rasa seolah ada sesuatu yang masuk ke tulangnya. Kerangkanya menjadi lebih padat dan tangguh. Esensi sejati memasuki tulang, tahap penempaan tulang. Pada saat ini, Lin Ming telah resmi melangkah ke tahap penempaan tulang. Esensi sejati yang sangat kuat mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Ming merasakan kekuatannya melonjak ke langit. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyala di dalam tubuhnya, dan darah yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di dalam dirinya. Melihat seniman bela diri periode kondensasi nadi yang menggunakan pedang mengirimkan tebasan angin pedang ke arahnya, Lin Ming berteriak dan menusukkan tombaknya. Mengalir seperti sutra. Bang! 5.000 benang esensi sejati yang bergetar muncul keluar, masing-masing benang beberapa kali lebih tebal daripada sebelumnya. Di hadapan esensi sejati yang begitu memikat, angin pedang periode kondensasi denyut nadi terkoyak. Bab 179, 3 harta karun yang menakjubkan. Mati. Lin Ming melangkah maju, tombak panjangnya seperti ular berbisa yang berkelok-kelok, bunga di badai. Ding 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 ding. Pada saat itu, Lin Ming bertukar banyak pukulan melawan seniman bela diri hantu. Dalam tabrakan pedang dan tombak, serangan Lin Ming tidak lebih lambat. Kekuatan guntur, suara derak listrik mendesis di udara. Sambaran petir ungu yang tebal menyambar dan mengejutkan seniman bela diri periode kondensasi nadi yang memegang pedang sampai seluruh tubuhnya mati rasa. Lin Ming mengangkat tombaknya dan menikamnya lagi, tapi saat ini, seniman bela diri yang memegang tombak juga menyerang. Dentang, Lin Ming menggunakan tombaknya untuk menemui tombak itu, dan kedua senjata tiang itu berpotongan. Tombak lembut mendalam berat setinggi 9 kaki 9 inci secara kasar bertahan melawan tombak tebal. Serangan itu berisi kekuatan penuh seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah, namun telah ditangkis oleh Lin Ming. Kamu sudah selesai. Lin Ming membuka kekuatan Dewa Sesat. Guntur dan api dalam jumlah besar menyatu menjadi satu, dan bola api listrik kecil seukuran kepala muncul di tombak lunak mendalam yang berat.
Pemusnahan guntur. Bang! Kekuatan guntur dan nyala api yang sangat padat meledak seketika dalam ledakan yang menghancurkan. 10.000 bilah cahaya keemasan menembus langit malam yang hitam legam, dan gelombang udara yang sangat kuat tersebar ke segala arah. Beberapa seniman bela diri hantu di dekatnya dikirim terbang keluar. Seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah yang memegang tombak itu benar-benar diselimuti oleh kekuatan destruktif dari ledakan biadab. Semua organ tubuhnya hancur berkeping-keping dan dia langsung mati di tempat. Di bawah penindasan begitu banyak seniman bela diri di sekitarnya, Lin Ming telah menggunakan satu gerakan untuk membunuh seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah. Lin Ming sendiri agak terkejut. Tanpa disadari, kecakapan bertarungnya sebenarnya telah meningkat hingga tingkat ini. Energi asal surga dan bumi yang murni dan kuat beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya mengalir ke tubuh Lin Ming. Semua esensi sejati dalam tubuh Lin Ming dipelihara oleh energi asal langit dan bumi saat mengalir ke tulang dan ototnya. Lin Ming baru saja memasuki tahap penempaan tulang, namun budidayanya telah terkonsolidasi. Lin Ming terkejut. Pada tingkat ini, bahkan mungkin budidayanya akan melonjak ke puncak penempaan tulang. Ketika itu terjadi, seberapa jauh kekuatan tempurnya akan meningkat. Sekarang setelah dia membunuh seniman bela diri terkuat di sini, tarikan gravitasi aneh yang menghalangi gerakannya dilepaskan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Lin Ming dan berkurangnya jumlah musuh, tekanan yang dihadapinya sangat berkurang. Dia tidak perlu lagi bergerak kemana-mana dan terlibat dalam taktik pengalih perhatian, sekarang dia bisa langsung menyerang kelompok musuh. Seniman bela diri puncak penempaan tulang tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dengan sapuan tombak lembut yang sangat berat, beberapa seniman bela diri penempaan tulang terbunuh dengan kejam. Saat jumlah musuh berkurang, Lin Ming semakin kuat. Hanya dalam waktu setengah dupa, lebih dari selusin mayat berserakan di tanah. Di depan Lin Ming, hanya ada 4 seniman bela diri periode kondensasi nadi yang tersisa, namun budidayanya telah mencapai kesuksesan besar dalam penempaan tulang. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi nadi awal telah berhenti menjadi lawan Lin Ming. Dalam satu nafas, dia merobohkan 4 seniman bela diri yang tersisa, dan budidaya Lin Ming mencapai puncak penempaan tulang. Puncak penempaan tulang, Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa, dia lebih kuat dari sebelumnya. Selama percobaan kelima ini, kekuatan Lin Ming telah meningkat dengan jumlah yang luar biasa, bahkan dia merasa itu adalah pengalaman yang tidak nyata. Jika bukan karena kekuatannya yang mengalami peningkatan mendadak seperti itu, tidak mungkin dia bisa melewati ujian ini. Jika percobaan ke-6 juga meningkatkan budidayanya, ia dapat mencapai periode kondensasi denyut nadi, atau bahkan kesuksesan besar kondensasi nadi. Namun, kemungkinannya tidak besar. Metode menyerap sejumlah besar energi yang berasal dari langit dan bumi yang sangat murni untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat mirip dengan memakan bahan langka dan berharga. Seseorang tidak dapat meningkatkan budidaya mereka tanpa batas, jika tidak maka akan menjadi sangat tidak stabil. Saat ini, Yan Mo muncul. Ia menatap Lin Ming sejenak sebelum berkata, "Selamat. Selama 19.000 tahun terakhir percobaan peleburan hidup dan mati, Anda adalah pemuda paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya menantikan apakah Anda akan lulus uji coba ke-6. Sejak zaman kuno, belum ada yang berhasil melakukan hal ini. Anda punya waktu 3 jam untuk memulihkan kekuatan Anda. Tidak ada seorang pun yang pernah lewat sejak zaman kuno." Lin Ming mengerutkan kening. Jika tidak ada yang pernah melewati level ke-6, bukankah level ke-7 akan menjadi sangat keterlaluan? Bukankah penyihir senior menetapkan tingkat kesulitan ini terlalu tinggi? Yan Mo menjawab, pengaturan ini diputuskan oleh guru, saya tidak punya hak untuk mengomentari proses dan aturan yang telah dipilih guru. Mungkin saja guru melebih-lebihkan bakat orang-orang yang berada di hutan belantara selatan. Guru mungkin juga sengaja melakukannya. Pagoda bertua akan terus ada selama puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Hanya karena tidak ada seorang pun yang berhasil melewati level ke-6 dalam 19.000 tahun terakhir ini tidak berarti bahwa tidak akan ada orang jenius paling menonjol di masa depan yang akan memanfaatkan peluang tersebut. Saya khawatir ini adalah keinginan guru. Guru telah meninggalkan 3 hadiah sebagai hadiah bagi mereka yang menyelesaikan uji coba peleburan hidup dan mati. Ketika sebuah harta hilang, maka akan ada satu harta yang berkurang. Jika tingkat kesulitannya terlalu rendah, maka mereka pasti sudah diambil sekarang. Lin Ming bertanya, dalam 19.000 tahun terakhir ini, berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam uji coba peleburan hidup dan mati, dan di mana mereka berakhir? Yan Mo berkata, sejauh ini ada 32 orang yang telah memasuki uji coba peleburan hidup dan mati. 3 orang dihentikan pada percobaan hewan, 26 orang dihentikan oleh budak penyihir. Dari 29 orang ini, 7 orang meninggal. Hanya 3 orang yang berhasil melewati ujian budak penyihir, dan hanya 1 orang yang berhasil mengalahkan ujian mortal. Sekarang, kamu yang kedua. Saya harap Anda akan menyelesaikan uji coba peleburan penuh dan menerima salah satu dari 3 harta karun yang ditinggalkan oleh guru. Selesaikan semua uji coba. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, dia tidak memiliki jaminan apapun bahwa dia akan lulus begitu dia mengalami ujian keempat. Mulai dari sana, kesulitannya meningkat terlalu cepat dan dramatis. Jika bukan karena budidayanya yang tiba-tiba meningkat pada percobaan kelima, maka dia tidak akan pernah sampai di sini. Apakah 3 harta karun itu?
Bolehkah saya melihatnya? Lin Ming bertanya dengan sopan. Kamu boleh. Yan Mo tidak menyembunyikan apapun dari Lin Ming. Bahkan, dia harus menunjukkan 3 harta karun ini kepada Lin Ming dan membiarkan dia memilih salah satunya. Dengan pemikiran dari Yan Mo, ruang di depannya mulai terdistorsi, dan 3 harta karun muncul di hadapan Lin Ming. Dari ketiga harta karun ini, yang pertama adalah gulungan berwarna emas gelap. Lebarnya 1 kaki, dengan 2 poros yang terbuat dari semacam tulang binatang purba. Permukaan porosnya halus seperti sutra, dan gulungannya digulung tebal. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan udara kuno yang luas dan tak berujung mengalir deras. Yang kedua adalah kristal kuarsa berwarna merah tua. Di tengah-tengah kuarsa ini tersegel sebuah filamen kecil berwarna merah tua, seolah-olah tertahan di dalamnya. Kuarsa adalah sejenis kristal mineral yang di dalamnya terdapat bahan seperti jarum. Bentuk dan bentuknya berbeda, dan karena di dalamnya membentuk rambut, maka itu adalah kuarsa, dan lebih umum daripada kristal biasa. Namun, yang aneh adalah pada kuarsa normal, strip di dalam kristal akan diam. Namun, filamen di dalam kuarsa, ini tampaknya bergerak perlahan saat melayang di dalam kuarsa, tidak seperti ular kecil. Sepertinya bagian dalam kuarsa merah itu cair. Itu hanyalah sebuah fenomena yang sangat ajaib dan misterius. Yang ketiga adalah botol giok putih susu yang ditutupi dengan pola yang indah. Meskipun Lin Ming tidak tahu apa yang ada di dalam botol giok, hanya menontonnya membuat Lin Ming merasa agak takut. Sepertinya botol giok itu mengandung sesuatu yang sangat misterius atau tingkat tertinggi, jika seseorang mencari terlalu lama, mereka akan tersesat di dalamnya. Dari ketiga harta karun ini, Lin Ming tidak bisa menahan nafasnya. Dia berpikir bahwa sang penyihir mungkin meninggalkan semacam senjata dewa, tetapi dia tidak berpikir bahwa sang penyihir akan meninggalkan 3 benda yang dia tidak dapat membedakan kegunaannya. Meskipun dia tidak tahu apa ketiga harta itu, hanya dengan merasakan aura samar yang dipancarkannya, Lin Ming bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang sangat luar biasa. Hati Lin Ming bertambah cepat, dia berharap bisa mengambil ketiga harta itu untuk dirinya sendiri. Sayangnya, dia hanya bisa memilih satu, dan premis di baliknya adalah untuk melewati level ke-7. Apa kegunaan harta karun ini? Lin Ming bertanya. Jika dia hanya bisa memilih satu, maka dia harus memastikan fungsinya dan mempertimbangkannya dengan cermat. Tapi dia tidak menyangka Yan Mo akan berkata, maaf, tapi saya tidak bisa secara khusus menjelaskan atau menunjukkan kepada Anda kegunaan atau efek dari harta karun ini. Sebab, nilai harta tersebut tidak sama. Untuk memastikan keadilan uji coba peleburan pagoda bertuah, Anda harus memilih sendiri. Nilainya tidak sama. Lin Ming mengerutkan kening. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Manakah yang paling berharga? Dari ketiga harta karun tersebut, masing-masing tampaknya merupakan harta karun kuno yang tiada taraf. Namun, Lin Ming telah menghilangkan kemungkinan memilih gulungan kuno emas gelap. Gulungan ini kemungkinan besar merupakan catatan dari beberapa metode budidaya atau keterampilan bela diri, atau bahkan naskah alkimia atau teknik pemurnian. Bahkan mungkin itu adalah metode kultivasi yang dipraktikkan sendiri oleh sang penyihir, yang dia pilih untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Tentu saja, budidaya terbaik tentu saja sangat berharga. Bagi seorang seniman bela diri, itu bahkan dapat dianggap sebagai aspek penting dari landasan seni bela diri mereka. Namun, Lin Ming sudah memiliki banyak hal semacam ini, dan di masa depan ia juga akan menerima banyak hal baru. Karena itu, Lin Ming tidak menginginkan metode budidaya bertuah. Yang tersisa adalah botol giok bermotif dan kuarsa dengan filamen merah tersegel di dalamnya. Dari kedua harta tersebut, manakah yang lebih berharga? Lin Ming menduga ada semacam ramuan ajaib di dalam botol giok. Kebanyakan obat mujarab digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang, bahkan ada beberapa yang dapat meningkatkan kekuatan fisik atau melemahkan tubuh dan sebagainya. Adapun kuarsa merah, dia sama sekali tidak tahu apa itu atau apa kegunaannya. Dia secara eksperimental menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menembus ke dalam kuarsa merah. Seolah-olah ada dunia lain di dalam kuarsa merah itu. Lin Ming tidak tahu apakah filamen merah itu adalah makhluk hidup atau mati. Filamen merah apa itu? Jika itu makhluk hidup, apakah itu monster kontrak atau monster pintar? Dan untuk apa itu digunakan? Jika itu hanya benda mati, mungkinkah itu adalah bahan berharga yang digunakan untuk memurnikan artefak atau harta karun? Atau, bisakah dimakan dan digunakan untuk meningkatkan budidaya seseorang? Saat Lin Ming melihat kuarsa merah itu, dia tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk memilihnya, untuk melihat apa gunanya. Yan Mo tidak mendesak Lin Ming untuk melakukan apapun. Dia hanya berdiri di samping, diam-diam melayang di udara, meskipun Lin Ming terus-menerus menyelidiki 3 harta karun dengan kekuatan jiwanya. Setelah 1/4 jam berlalu, Lin Ming mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Saya memilih kuarsa merah. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahan dorongan kuat yang tumbuh di dalam hatinya. Meskipun obat ajaib itu bagus, kondisi tubuh Lin Ming saat ini sudah sangat baik, dan di masa depan kemungkinan besar dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan harta yang dapat meningkatkan fisiknya. Sedangkan untuk peningkatan kultivasi, selama dia rajin berlatih, maka itu sama saja dengan mengumpulkan kultivasinya selama bertahun-tahun. Adapun kuarsa merah, Lin Ming tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia melewatkan kesempatan untuk memilihnya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi.
Bab 180, menghadapi Hautian. Adapun kuarsa merah, Lin Ming tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia melewatkan kesempatan untuk memilihnya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Oleh karena itu Lin Ming melepaskan rute yang relatif aman dalam memilih pil, dan malah memilih kuarsa merah. Maumu. Dengan pemikiran Yan Mo, dua harta lainnya diambil, dan hanya kuarsa merah dengan filamen merah di dalamnya yang tersisa. Percobaan peleburan manusia, harta yang kamu pilih dari ketiganya adalah yang paling berharga, dan juga yang paling sulit didapat. Karena Anda memilih harta karun ini, maka Anda tidak akan menerima hadiah tambahan dari tingkat ke-6, uji coba utusan ilahi. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat menembus level ke-7, maka Anda tidak akan menerima apapun selain apa yang telah Anda peroleh di level ke-5 dan di bawahnya. Saat Yan Mo berbicara, Lin Ming mulai menjadi sangat bersemangat hingga mencapai awan 9. Tapi saat dia melanjutkan, suasana hati Lin Ming jatuh ke titik terendah. Taruhan ini terlalu tinggi. Jika dia tidak bisa melewati tingkat ke-7, maka itu sama saja dengan mencoba mengambil air dengan jaring bambu. Lin Ming berharap menerima semacam kekuatan dari tingkat ke-6. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang meningkatkan budidayanya, itu mungkin bentuk kekuatan lain. Dia merasa memiliki sedikit peluang untuk melewati level ke-7, namun kini harapan itu telah menguap. Dia harus melewati lantai 7 dalam sekali jalan. Yan Mo sudah menghilang setelah berbicara. Lin Ming tidak membuang waktu. Dia segera duduk dengan kaki bersilang, mengeluarkan batu esensi sejati, dan mulai memutar formula kekacauan primal sejati. Kali ini, waktu pemulihannya lebih lama. Sebelum dia mencoba ke lantai 6, dia harus mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncaknya dan menyesuaikan kondisi mentalnya secara maksimal. Dalam 19.000 tahun terakhir, belum ada satu orang pun yang datang ke pagoda bertuah yang mampu melewati tingkat ke-6. Di luar pagoda bertuah, Nayi sudah menunggu sangat lama. Nasui berada di pojok, tertidur. Dia seperti seekor kucing yang meringkuk di sudut ruangan, ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh mantel Nayi. Nayi memperkirakan saat itu seharusnya masih pagi, mendekati fajar. Namun tidak ada yang terjadi di dalam pagoda bertuah. Hal ini menyebabkan Nayi merasa agak tertekan. Apakah dia benar-benar masuk ke dalam kerajaan ilahi? Mengapa dia berada di kerajaan ilahi untuk waktu yang lama? Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Dalam catatan Nayanda, dia tidak menyebutkan berapa lama dia berada di dalam kerajaan ilahi. Namun, berdasarkan catatan sebelum dan sesudah dia masuk, dan deskripsi lingkungan sekitar serta saat dia makan siang dan makan malam, Nayi dapat memperkirakan secara kasar bahwa dia telah tinggal di kerajaan ilahi selama 1 atau 2 jam. Tapi Lin Ming sudah berada di dalam setidaknya 4 atau 5 jam. Yang membuat Nayi merasa paling cemas adalah Nayanda telah mencatat bahwa di antara mereka yang memasuki kerajaan ilahi, jika kekuatannya tidak mencukupi atau tidak kompeten, maka mereka bisa mati. Nayi langsung memegangi dadanya saat merasakan jantungnya menegang. Ada beberapa kali dia ingin memasuki pagoda bertuah untuk menyelidikinya, tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki pagoda bertuah, dan sekarang bukanlah waktu terbaik untuknya. Dan yang paling penting, itu tidak ada gunanya bahkan jika dia memasuki pagoda bertuah. Kekuatannya terlalu jauh dari kekuatan Lin Ming. Nayi dengan cemas mengusap keningnya. Dia meraba-raba halaman kulit domba yang kasar di tangannya, gelisah. Kakak, suara mengantuk Nasui terdengar dari belakang. Sui, kamu sudah bangun. Kakak, jam berapa sekarang? Kata Nasui sambil menguap dan menggeliat. Setelah semalaman tidur di lantai batu yang kasar, punggungnya terasa sakit. Beruntung baginya, dia adalah seorang seniman bela diri. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa yang tidur di lantai seperti itu pada malam hari, punggungnya pasti sudah memar hitam dan biru. Saya tidak yakin. Ini seharusnya sebelum fajar. Oh, kakak mau masih belum keluar? Tidak, Nayi menghela nafas. Kakak, apakah menurutmu kakak benar-benar memasuki kerajaan ilahi? Jika dia keluar, bukankah dia akan menjadi pahlawan sehebat Nayanda? Nayi dengan enggan mengangguk dan berkata, dia seharusnya. Itu hanya jika dia kembali dengan selamat. Lin Ming akhirnya melangkah ke tingkat ke-6 dari percobaan peleburan hidup dan mati, utusan ilahi. Ketika dia datang ke dunia ini, Lin Ming melihat bahwa dia berdiri di dalam kuil putih besar yang terbuka, melayang di udara. Di sekeliling candi terdapat 9 tiang berbentuk naga melingkar, masing-masing setinggi lebih dari 1000 kaki, mencapai langit. Lin Ming berdiri di alun-alun luas di depan gedung ini. Di sekelilingnya, gunung-gunung surgawi menggantung di udara, dan air terjun yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki mengalir ke lereng gunung surgawi dalam aliran deras yang deras, berubah menjadi manik-manik perak yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke dalam kehampaan tanpa dasar. Di depan Lin Ming, ada seorang pria parubaya mengenakan pakaian biru dan membawa pedang panjang diikatkan ke punggungnya, menghadap jauh dari Lin Ming. Rambutnya diikat rapat, setengah hitam, setengah putih, dan panjangnya lebih dari 2 kaki. Lin Ming melihat budidaya pria ini, dan hatinya dingin. Dia sebenarnya adalah seorang Master Hautian. Dia hanyalah seorang Master Hautian awal. Namun,
Ada perubahan kualitatif yang penting antara seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi dan Master Haotian. Lin Ming merasakan kepahitan membengkak di hatinya. Usia tulangnya kurang dari 16 tahun, namun ia harus menghadapi Master Haotian di lantai 6. Jika seseorang mencari di seluruh benua tumpahan langit, apakah seseorang dapat menemukan anak laki-laki berusia 15 tahun yang memiliki kekuatan Master Alam Haotian? Pria parubaya itu diam-diam berbalik. Wajahnya tampak kabur, seolah ada cahaya dan bayangan di dalamnya. Tanpa ragu, ini adalah musuh yang harus dikalahkan Lin Ming. Ini juga pertama kalinya Lin Ming menghadapi Master Ranah Haotian. Perbedaan antara tahap puncak penempaan tulang dan alam Haotian awal adalah 1,5 tahap. Kedengarannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi dalam jalur seni bela diri, kesenjangan antara setiap bidang kultivasi semakin meningkat. Dari penempaan tulang hingga kondensasi nadi, meridian tubuh seseorang akan terbuka dan terhubung, dan esensi sejati akan dapat mengalir dengan bebas dan tanpa hambatan. Ini sudah merupakan lompatan besar. Dari kondensasi nadi hingga Haotian, esensi sejati akan berkumpul di dalam dantian dan menambah meridian seluruh tubuh tanpa henti. Ini juga merupakan sebuah lompatan besar. Lin Ming tidak yakin bahwa dia bisa menjembatani dua lompatan kualitatif besar dalam budidaya dan berurusan dengan Master Ranah Haotian. Keluarkan tombakmu. Lin Ming terkejut. Pria parubaya itu tidak hanya berbicara, tetapi dia juga menggunakan bahasa alam para dewa. Lin Ming mencengkeram tombaknya di tangan kanannya. Sikunya menempel pada batang, dan alasnya menempel pada tubuh. Dia mengarahkan tombak sepanjang hampir 10 kaki ini ke pria parubaya dan menantangnya. Pria parubaya itu menghunus pedang panjangnya dan perlahan berkata, "Kamu, ditakdirkan untuk kalah dariku." Saat ujung pedang meninggalkan sarungnya, hanya ada dering clarion yang terdengar saat udara terbelah oleh pedang. Pria parubaya itu memegang pedangnya dan menusuk ke arah Lin Ming. Kecepatan pria parubaya itu sungguh ekstrim bukan kepalang karena mendekati batasnya. Dan pedangnya datang dari sudut yang tidak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin menghindar, mereka tidak dapat melarikan diri dari pedang itu. Mengalir seperti sutra, Lin Ming berteriak dan menusukkan tombaknya. Karena dia tidak bisa melihat melalui jalur pedang pria parubaya itu, Lin Ming akan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan gerakannya, dan menggunakan sejumlah besar esensi sejati yang bergetar untuk memblokir pedang. Peng, angin pedang menyebar. Namun, 5.000 filamen esensi sejati Lin Ming yang bergetar sebagian besar dihancurkan sebagai balasannya. Dia mengetukkan jari kakinya dan dengan cepat mundur. Dia telah mengonsumsi esensi sejati dalam jumlah besar, tetapi itu masih bisa dikendalikan. Lin Ming mulai memutar, formula kekacauan primal sejati, dan energi asal langit dan bumi di sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuhnya, dengan cepat memulihkan esensi sejati yang telah ia gunakan. Budidaya Lin Ming sekarang hanya berada di puncak penempaan tulang, namun stamina dan daya tahannya jauh melampaui seniman bela diri periode kondensasi nadi normal. Seniman bela diri bayangan cahaya itu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan mengirimkan pandangan heran ke arah Lin Ming yang mampu menangkis pedangnya. Seniman bela diri bayangan cahaya menjentikkan pergelangan tangannya dan pedangnya menusuk ke depan persis seperti sebelumnya. Namun, kali ini ada lapisan cahaya merah yang menutupi bilahnya. Jelas sekali bahwa seniman bela diri bayangan cahaya telah menggunakan keterampilan bela diri. Serangan keterampilan bela diri Master Alam Haotian. Lin Ming dengan erat mengatupkan rahangnya, dan seluruh tubuhnya meletus dengan banjir esensi sejati. Api seperti bunga teratai merah yang berkelap-kelip bermekaran di ujung tombak lembut mendalam yang bersinar dingin. Nyala api bergerak dan berputar bersama dengan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar, menyerbu ke arah pedang seniman bela diri bayangan cahaya seolah-olah mereka adalah legiun naga yang berapi-api. Bang! Tidak ada gerakan yang mencolok atau mewah karena tombak dan pedang saling menyerang. Semburan esensi sejati meledak seperti gelombang kejut yang tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Ming mampu menangkis pedang seniman bela diri bayangan cahaya, dia tidak mampu menghentikan gelombang kejut. Esensi sejati yang mengamuk mirip dengan senjata tersembunyi yang masuk ke tubuh Lin Ming. Rasanya seperti beberapa lusin pisau telah ditusukkan ke organ Lin Ming, rasa sakitnya sangat parah. Meskipun Lin Ming merasa seolah darah di dalam organnya bergolak, setelah memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada cedera serius. Aku menahannya. Lin Ming sangat gembira. Kemampuan pertahanan tubuhnya bahkan telah melampaui ekspektasinya yang tinggi. Dia telah mampu bertahan melawan angin pedang dari Master periode kondensasi nadi, dan sekarang dia juga mampu menangkal esensi sejati setelah gelombang serangan Master Ranah Haotian. Karena kamu bisa mencapai tingkat ke-6, kamu benar-benar luar biasa. Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit apresiasi. Dia tidak lagi memandang rendah Lin Ming karena budidayanya. Saat Lin Ming menyaksikan ekspresi pria parubaya itu berubah, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pria parubaya ini bukanlah boneka yang terkondensasi dari energi asal langit dan bumi, namun sebenarnya adalah manusia yang hidup. Apakah dia sama dengan Yan Mo, juga pernah menjadi pelayan penyihir? Datang lagi. Pria parubaya itu menjentikkan pedang panjangnya dan bergegas menuju Lin Ming. Manifestasi esensi sejati. Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Keduanya bertukar sejumlah gerakan. Meskipun setiap gerakannya tidak terlalu cepat, setiap serangan dan serangan dipenuhi dengan kekuatan esensi sejati yang mengamuk dan dahsyat. Karena budidaya manusia bayangan cahaya jauh melebihi Lin Ming, hampir hanya dia yang menyerang, sementara Lin Ming hanya bisa menghindar dan bertahan.
Meskipun ia memiliki kekuatan guntur dan api bersama dengan kemampuan aliran seperti sutra, Lin Ming masih dalam bahaya berbahaya. Jika bukan karena teknik gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan yang sulit dipahami, maka dia tidak akan bisa berulang kali menghindari angin pedang pria paruh baya itu, dan pasti sudah kalah sekarang. Peng 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 peng. Beberapa lusin serangan telah terjadi di antara keduanya. Esensi sejati yang bergejolak memecah teras batu giok Istana Celestial, serpihan batu giok yang pecah itu seperti tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang memercik dari langit seperti air terjun yang berkilauan. Dalam tabrakan sengit seperti itu, manusia bayangan cahaya tidak terluka, namun, Lin Ming benar-benar menderita akibat gelombang kejut esensi sejati yang berulang-ulang. Jika bukan karena energi hijau dari budak penyihir yang telah mengubah tubuhnya dan meningkatkan kekuatan pertahanannya, maka organ-organnya pasti sudah pecah dan dia sudah lama hilang. Bang! Dengan ledakan, Lin Ming dikirim terbang mundur beberapa ratus kaki. Dia nyaris tidak mengangkat dirinya dengan dukungan tombak lembut yang sangat berat, dan menyeka noda darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia terluka, tapi tidak ada yang terlalu serius. Dengan vitalitas darahnya yang kuat mendukungnya, Lin Ming bahkan bisa merasakan bahwa luka internalnya perlahan pulih. Meskipun dia tidak terluka serius, pertanyaannya masih tetap ada. Bagaimana dia bisa menang? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.